Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alayka sayyidi wa maulay ya Rasulullah. Sallallahu alayk wa ala ahli baitikal madlumin. Sallallahu alayka sayyidi wa maulaya wa ibna maulay ya aba abdillah ya rahmatullahil wasi'ah wa ya bab najatil ummah ya laytana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita untuk berada di dalam gerbong Safinatun Najah, berada di dalam bahtera keselamatan Ahlul Bait alaihimussalam. Semoga kita tetap berada di bahtera tersebut dan kita tidak keluar dari bahtera tadi sehingga wa na'udzubillah kita tenggelam dan binasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ayat ini menjelaskan tentang karakter, sifat dan sikap dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak akan memasukinya, yakni tanah suci Baitul Maqdis. Kami tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka masih ada di dalamnya. Mereka yakni musuh. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami hanya akan duduk menunggu di sini. Allah mengabadikan ayat ini di dalam Al-Quran sebagai sebuah pelajaran bagi umat, bagi kita semua. Kalau kita tidak berhati-hati, wa na'udzubillah, pemimpin kita tinggalkan, kita biarkan, kita abaikan. Tentunya pemimpin di sini dari pemimpin maksumin sampai level di bawahnya. Nah, di dalam sebuah
narasi ziarah Al-Baqi disebutkan, innakum da'autum falam tujabu wa amartum falam tuta'u. Kalian Ahlul Bait menyeru tetapi tidak diindahkan, tidak direspon. Dan kalian memerintah tetapi tidak ditaati. Inilah yang terjadi pada para a'immah dari sejak Amirul Mukminin alaihissalam dan sampai kepada Al-Mahdi pada akhirnya. Kebanyakan manusia tidak merespon, tidak mentaati. Kembali kepada ayat tadi. Ayat tadi terkait dengan Nabi Allah Musa alaihissalam beserta Bani Israel yang sudah mendekati pintu Baitul Maqdis. Lalu Nabi Allah Musa menyuruh mereka masuk untuk berperang, tapi Bani Israel enggan untuk berperang bersama Musa. Ini berbeda 180 derajat dengan yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul beserta para sahabatnya yang pada waktu itu ingin melakukan umrah ke tanah Mekah, Baitullahil Haram. Namun di perjalanan ada kendala. Kaum kafir Quraisy saat itu di Mekah, mereka meminta untuk tidak melakukan umrah di tahun itu. Rasul akhirnya melakukan perjanjian Hudaybiyah, sehingga Rasul kembalinya bukan karena takut, bukan karena enggan, tetapi karena sebuah kemaslahatan yang lebih tinggi. Akhirnya terjadilah perjanjian, mereka kembali tidak lagi umroh, yang pada akhirnya setelah ada pelanggaran dari kaum kafir Quraisy sampai terjadilah apa yang disebut dengan Fathu Makkah. Dua perbedaan, sama-sama berada di pintu kota suci, tanah suci, tetapi yang satu enggan untuk masuk, bahkan menyuruh nabinya sendirian untuk berperang, sedangkan yang lain adalah mereka dengan martabat dan kehormatan mereka kembali dalam rangka mencapai kemaslahatan yang lebih tinggi. Pertanyaannya, kenapa Bani Israel ini meninggalkan nabinya? Malah kalau kita lihat, kita lihat di dalam perjalanan Bani Israel ini, selalu Bani Israel ini mengganggu nabinya. Bahkan ketika sudah sampai pada titik mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, lalu terjebak di antara lautan, mereka mengatakan, sekarang kita kena deh, sudah. Kata Nabi Allah Musa, inna rabbi ma'i, bahwa Rabbi bersamaku, Tuhanku bersama kami, bersamaku. Sudah diselamatkan pun Bani Israel ketika melewati sebuah tempat yang di dalamnya terdapat kaum yang menyembah patung dan berhala, mereka mengatakan, jadikanlah bagi kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Ini luar biasa, ya, satu kaum yang luar biasa. Sampai sekarang pun juga luar biasa betapa kaum Yahudi yang notabene-nya katanya sebagai keturunan Bani Israel, mereka pun juga melakukan tindakan yang aneh, tidak manusiawi, langka. Kalau langka itu suatu yang indah, oke, tapi langka suatu yang begitu jahatnya. Nah, di dalam ayat tadi
Ini untuk menjadi pelajaran bagi kita ya, supaya kita mengambil pelajaran. Karena Al-Quran itu ketika menceritakan sebuah kisah satu kaum terdahulu, bukan hanya untuk sekedar kisah dan cerita, tidak, tetapi ini untuk menjadi pelajaran. Kalau kita umat Muhammad melakukan hal yang sama, kita pun akan mengalami seperti yang dialami Bani Israel. Di dalam ayat itu disebutkan inna lanadkhulaha, kami tidak akan memasukinya. Ketika diperintah untuk berperang, untuk memasuki kota Baitul Maqdis, apa jawaban Bani Israel? Inna lan nadkhulaha, kami tidak pernah akan memasukinya. Ini menunjukkan sebuah kelancangan dan pembangkangan terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Padahal Allah sebagai pemilik hak mutlak terhadap manusia, sebagai pencipta, sebagai pengatur alam, hak Allah adalah ditaati secara mutlak. Tapi mereka mengatakan inna lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk ke tanah itu. Lalu tidak cukup dengan kata inna lan nadkhulaha abadan, selama-lamanya, sama sekali. Lebih menekankan dengan kata-kata abadan, menunjukkan sikap keras kepala dan pembangkangan mereka. Boleh jadi kita tidak akan masuk, tapi suatu saat mungkin kita akan masuk. Ini tidak abadan. Dia sudah mengambil garis kepada nabinya, kepada Tuhannya, saya tidak akan masuk. Lebih parah lagi, dia mengatakan fadhhab anta wa rabbuka faqatila, engkau pergilah sendiri bersama Tuhanmu. Ini kekurang ajaran yang ekstra ya. Sudah tidak mau masuk, ngomong pergi ODW, pergilah sendiri. Ini penghinaan terhadap Nabi. Seorang Nabi ini yang merintah, bukan komandan biasa, bukan pemimpin biasa, tapi seorang Nabi, seorang Rasul ulul azmi, yaitu Nabi Allah Musa salamullah alaih. Tidak cukup di situ lagi. Fadhhab anta wa rabbuka, dan pergilah engkau bersama Tuhanmu, dengan Tuhanmu. Seolah bukan Tuhannya beliau, bukan Tuhannya Bani Israel, seolah begitu kan. Fadhhab anta wa rabbuka. Ini sudah kelewat batas. Ini sangat lancang terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan lemahnya iman Bani Israel. Orang kalau sudah lemah, walaupun Nabi sekalipun yang memerintah, tidak akan digubris. Bahkan pergi ODW. Ya. Terakhir malah memberikan alasan, ya, inna hahuna qaidun, kami akan duduk di sini, akan nunggu di sini, kami tidak akan masuk. Jadi ada karakter-karakter yang kalau kita miliki itu berarti alarm bahaya bagi diri kita. Apa karakter Bani Israel itu? Mau santai, mau bersantai, tidak mau jerih payah. Jadi mau terima jadi. Nanti kalau kamu menang saya masuk. Terima jadi namanya, iya kan? Ini wa na'udzubillah, ini karakter paling buruk. Yang kedua, bermalas-malasan. Dia malas. Nanti kita akan bicara apa penyebabnya ya. Tapi sekarang kita lihat dulu karakternya dari Bani Israel. Yang ketiga adalah tidak mau resiko, menghindari resiko. Oh, kalau saya masuk saya bisa mati. Saya ingin hidup lebih lama. Saya tidak ingin mati.
Tidak mau. Jadi bukannya mereka mencari kemuliaan bersama nabinya, malah mereka mengatur nabinya. Malah mereka membangkang kepada perintah-perintah nabinya. Dan itu karakter tersebut ternyata turun-menurun sampai kebanyakan daripada kaum Yahudi sekarang yang dikenal dengan Zionis Israel. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di antara pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah masyarakat itu harus proaktif untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri. Jangan apa-apa nunggu dari wahyu atau mukjizat atau apapun. Jadi nunggu dari nabinya. Nanti Tuhan memberikan kemenangan. Nanti Nabi mengeluarkan mukjizat yang mengalahkan musuh. Tidak seperti itu. Masyarakat harus proaktif. Harus punya kontribusi untuk menyiapkan satu masyarakat yang siap dipimpin untuk melawan musuh-musuh. Sehingga mendapatkan sebuah kemenangan. Masyarakat yang hanya menunggu jadinya, ya, menunggu hasil tanpa upaya dan usaha keras, ini adalah masyarakat yang betul-betul lemah. Betul-betul lemah. Dia menyerahkan semua urusan hanya kepada kelompok tertentu. Mereka harus berkorban, tetapi masyarakat ini hanya ingin mengambil hasil dari pengorbanan orang lain. Tidak mau resiko. Jadi pelajaran kedua, kemenangan tanpa usaha dan pengorbanan adalah hal yang tidak logis. Jangan pernah Anda berpikir nanti Imam Mahdi itu akan zuhur, menang, wah hidup nyaman, enak, adil, tapi tanpa kita ikut berkorban. Itu keliru. Imam Mahdi akan zuhur ketika kita siap, ketika kita sudah menyiapkan semuanya. Dan Republik Islam Iran ini adalah sebuah tatanan, sebuah negara yang mempersiapkan kemunculan Al-Mahdi. Untuk apa? Untuk nantinya menjadi landasan bagi perjuangan Al-Imam Al-Mahdi alaihissalam. Harus dipersiapkan. Bukan hanya mempersiapkan individu-individunya, tidak, tapi juga mempersiapkan sistemnya, kekuatannya, segala dimensinya harus disiapkan. Makanya kita lihat Iran dari sejak awal revolusi sudah menyiapkan itu, dan hasilnya sekarang nampak. Musuh-musuh yang akan menghancurkan misi daripada para nabi dan para imam, pada akhirnya mereka sekarang mengalami perlawanan yang begitu kuat. Inilah yang harus kita fahami. Lalu kita nanti juga bertanya, apa peran kita? Apa kontribusi kita? Tentunya kita yang tidak berada di kawasan yang konflik langsung, kita juga harus punya kontribusi. Peran apa? Kita harus membangun komunitas kita. Kita harus memberikan peran di dalam pengabdian kepada masyarakat, kepada agama. Kita jangan duduk enak menanti hasil dari orang-orang tertentu yang mereka pagi, siang, malam bekerja untuk kita, lalu kita ingin terima jadi seperti Bani Israel. Tidak mau ikut serta dalam pengabdian, dalam khidmat. Tentunya sebuah perjuangan dilihat dari situasi dan kondisinya. Ya kan? Setiap zaman juga memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, ada sebuah pertanyaan penting dari ayat tadi yang menceritakan tentang karakter Bani Israel.
Kenapa? Mereka banyak orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau menerimanya. Ada yang tidak tahu, otomatis dia tidak menerima karena nggak tahu. Tapi banyak yang tahu, bahkan di depan matanya, tidak bisa ditolak faktanya, tapi dia tidak bisa menerima kebenaran, mengabaikannya, mengingkarinya, bahkan melawannya. Kenapa itu terjadi? Mengapa mereka tidak tunduk pada kebenaran? Kenapa? Mengapa kebenaran bagi mereka itu terasa pahit dan berat? Kenapa? Mungkin sedikit banyak kita pun juga merasakan itu. Tanpa mungkin secara jujur ya, kita kadang, ini berat. Saya lebih baik ngambil peran ini aja. Saya lebih baik ngambil peran itu. Sehingga dia hanya mencari peran-peran yang mudah, yang tidak beresiko, yang tidak ada pengorbanan kecuali kecil. Orang-orang seperti ini ketika diminta pengorbanan yang besar, pasti dia tidak akan siap. Pasti. Al-Imamul Husain alaihissalam yang kita peringati kesyahidan beliau beserta keluarga dan para sahabat beliau adalah bukti bahwa banyak orang tidak siap berkorban, tidak siap mengambil peran di dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Padahal mereka juga pernah ikut perang. Dalam perang Siffin mereka pernah, mungkin dalam perang Nahrawan mereka pernah, tapi di dalam peristiwa Karbala ternyata nggak cukup itu. Pernah perang itu nggak cukup. Kita nggak pernah perang ya. Mereka ini pernah. Hampir mati itu pernah. Mungkin luka-luka ya juga pernah. Tapi saat bersama Al-Husain sebagian mereka tidak mau mengambil peran. Bahkan ada yang mengambil peran sebagai musuh, sebagai lawan. Wa na'udzubillah. Shimir itu berada di pasukan Imam Ali di dalam Siffin. Tapi pada akhirnya dia melawan Al-Husain, membunuh Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Jadi tidak cukup, saya dulu pernah berperan, saya sudah pernah begini. Kadang orang merasa berbuat 1-2 kali seolah dia ungkit-ungkit seumur hidup. Padahal belum tentu ikhlas. Dan kalau diungkit-ungkit berarti nggak ikhlas, iya kan? Pasti. Katanya dalam ayat itu, janganlah kalian mengungkit-ungkit. Allah yang nanti mengungkit perbuatan kalian, bukan kalian mengungkit keislaman kalian. Ini loh, kami sudah Islam, kami sudah taat, kami sudah ini. Enggak. Kalian hatta ngungkit-ngungkit masih belum beribadah kita, belum menjadi hamba yang sebenarnya. Oke. Naam. Pertanyaannya adalah, apakah kebenaran itu sesuatu yang memiliki cacat dan kekurangan sehingga orang itu tidak mau menerimanya? Apakah kebenaran itu sesuatu yang temporer sifatnya? Pada satu saat dia benar, tapi pada saat yang lain berubah menjadi batil. Apakah demikian kebenaran? Sebagaimana yang diungkap oleh materialisme, ya, golongan barat, bahwa kebenaran itu sifatnya relatif. Dia bisa berubah. Kebenaran tetap benar. Kebenaran tidak pernah berubah sebagai kebenaran. Allah adalah al-haq, sebagai fakta kebenaran yang tertinggi, yang paling jelas, tidak pernah berubah. Tidak ada perubahan. Oh, dulu Allah sebagai pencipta
tapi sekarang sudah kadaluarsa gitu. Naudzubillah. Al-haq tetap hak. Dan seluruh yang bermuara dari kebenaran Tuhan itu adalah menjadi sebuah kebenaran. Nubuwah Nabi Muhammad kebenaran. Imamah para imam Ahlul Bait adalah kebenaran karena bermuara kepada kebenaran Tuhan. Tidak berubah. Oh dulu ya, sekarang sudah tidak zamannya pakai. Sekarang ini ada sebagian yang mengatakan gini, sekarang ini autokrasi atau bermuara pada satu kepemimpinan itu sudah tidak bisa, yang ada demokrasi. Mereka menolak apapun bentuk autokrasi, walaupun dari Tuhan, mereka tolak. Nanti Imam Mahdi kalau turun, demokrasi enggak? Padahal Imam Mahdi dari Tuhan. Oh enggak, demokrasi, tolak. Nah ini kena pemahaman-pemahaman yang menolak kebenaran sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah wujud yang tetap, yang tidak berubah. Tetapi apa yang salah terus ketika tidak menerima kebenaran? Apa yang salah kira-kira? Yang salah adalah manusianya. Kekurangan dan kelemahan dari manusianya, bukan pada kebenarannya. Jangan mencari kesalahan pada kebenaran, tapi carilah kesalahan dari yang menerima kebenaran tadi. Apakah dia memiliki kekurangan sehingga dia menolak kebenaran? Apakah dia memiliki satu kekeliruan sehingga menolak kebenaran atau tidak? Ya seperti ginilah, saya kasih contoh. Siapa yang mengatakan narkoba itu bermanfaat untuk kehidupan manusia? Semua tahu bahwa narkoba itu merusak jiwa seseorang. Dan ini disepakati sebagai sebuah kebenaran. Minuman keras itu bisa membahayakan, bahkan menghilangkan akal seseorang. Ini disepakati. Tetapi tetap saja ada orang yang mengkonsumsi narkoba, meminum minuman keras. Tetap itu terjadi. Apa berarti prinsip kesehatan tadi keliru? Karena kebanyakan orang minum minuman keras. Oh, di tempat ini rata-rata ini mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Berarti apa? Narkoba itu memang baik, benar. Apa begitu? Tidak. Al-Imam Ali bin Abi Thalib jauh-jauh hari sudah mengatakan, ayyuhan nas, la tastawhishu fi tariqil huda liqillati ahlih. Dalam Nahjul Balaghah, Imam Ali mengatakan, wahai segenap manusia. Ini tidak hanya pada kaum mukminin ya. Ini berlaku kepada seluruh manusia. Berarti ini sebagai sebuah prinsip yang harus kita pegang. Janganlah kalian ini merasa asing dalam jalan hidayah hanya karena sedikit orang yang menempuhnya. Oh, dia ini minoritas, sedikit. Berarti apa? Keliru. Minoritas. Ini mayoritas, diyakini oleh banyak orang, berarti benar. Sejak kapan kebenaran ditentukan oleh banyak dan sedikitnya pengikut? Kalau demikian, maka kebanyakan orang ini adalah tidak beriman kepada Tuhan atau tidak taat. Berarti mereka benar. Yang taat yang keliru, berarti yang taat masuk neraka dong. Apa begitu? Tentu tidak. Jadi jangan pernah kita merasa, wah, kok saya sendirian ya? Kok saya tidak didukung banyak orang? Selagi itu kebenaran, walaupun Anda sendiri tetap benar. Kita biasanya terus ragu, begitu sedikit ragu kita. Tidak ikut arus, ragu. Ini banyak terjadi. Ini terjadi pada zaman Imam Husain. Ketika Imam Husain mengajak, yang ikut sedikit ragu mereka. Jangan-jangan Imam Husain ini keliru.
mayoritas berbaiat kepada Yazid. Terus berarti Imam Husain ini membangkang. Imam Husain ini keliru. Akhirnya cari alasan-alasan. Imam Husain mau nyari kekuasaan, Imam Husain mau begini, mau begitu. Hanya melihat pada jumlah. Imam Ali juga sudah mengatakan la yu'raful haqqu bi aqdarir rijal. Kebenaran itu tidak dikenali dengan status dan kedudukan orangnya. I'rifil haqq ta'rif ahlah wa'rifil batil ta'rif ahlah. Saat ada satu dari pasukan Imam Ali ini bingung dalam sebuah peperangan di mana yang satu adalah tokoh Imam Ali sebagai penguasa yang sah, sedangkan yang lain juga tokoh yang memiliki kekerabatan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat yang memiliki kedekatan. Bingung. Imam mengatakan, "Ndak, kebenaran itu bukan dikenali dengan status dan kedudukan orangnya." Biasanya orang awam gitu, ndak mau mikir panjang. Oh ini, yes, ini pasti benar. Fanatik buta. Imam Ali kebenaran, tapi Imam Ali mengajarkan, engkau bahkan kepada aku jangan melihat kebenaran karena saya menantu Nabi, karena saya begini, karena saya seorang, tapi lihatlah karena kebenaran itu sendiri, sehingga kalian tidak bingung. I'rifil haq ta'rif ahlah wa'rifil batil ta'rif ahlah. Kenalilah kebenaran, engkau akan mengenalinya, dan kenalilah kebatilan, engkau tahu siapa ahlil batil. Nah, sebelum kita bicara tentang apa penyebab seseorang mendukung kebatilan, kita akan lihat ada 3 kelompok pendukung kebatilan. Minimal kita bisa bagi menjadi 3 kelompok. Nggak tahu kita yang mungkin bisa jadi ada di salah satu itu, sehingga kita harus memperbaiki diri kita. Yang pertama, orang yang mendukung kebatilan tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang mendukung kebatilan. Dia merasa bahwa dirinya itu dalam pihak yang benar, dan ini banyak. Yang benar adalah madhab A, B. Yang benar adalah kelompok A, aliran B. Padahal dia tidak menyadari, bisa jadi dia dalam kondisi yang salah, keyakinannya salah, pilihannya salah, tapi dia merasa benar. Nah, orang seperti ini banyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya propaganda palsu, propaganda batil, merubah seseorang sehingga dia melihat kebatilan itu seolah-olah kebenaran, bahkan dia mendukung dan membelanya. Itu terjadi di zaman Perang Karbala. Di antara pasukan Ibnu Ziyad itu ada orang-orang yang tulus, karena dia ingin membela kebenaran, tetapi dia salah. Karena propaganda daripada musuh, dia menganggap bahwa Al-Imamul Husain berada di pihak yang membangkang kepada pemerintahan yang sah. Namun setelah Al-Imamul Husain memberikan penjelasan, mereka, sebagian kecil dari mereka sadar mereka berada di dalam kesalahan, sehingga mereka bergabung dengan pasukan Al-Imamul Husain, termasuk Al-Hur. Jadi tidak selalu orang yang di pihak musuh itu dia memang ingin mendukung kebatilan, tidak. Dia ingin mendukung kebenaran, tapi salah, tidak menyadari bahwa itu batil. Banyak sekarang bisa kita saksikan orang yang mendukung satu partai, satu kelompok, satu organisasi tertentu, dia menganggap itu kebenaran, tapi sebenarnya ada kebatilan di situ. Oke. Apakah faktor lingkungan, ya, terutama pertemanan, ya, pergaulan, itu juga mempengaruhi?
serangan budaya yang sekarang gencar-gencarnya di media kita, sehingga tidak ada seorang pun yang luput dari serangan tersebut. Sedikit banyak dia kepengaruh, minimal dia akan mulai ada keraguan terhadap kebenaran yang dia yakini, terhadap afiliasi yang dia pertahankan. Apa benar? Ada yang mengatakan misalnya dalam apa benar sih Iran memang berperang untuk membebaskan Palestina? Jangan-jangan untuk kekuasaan, untuk menguasai kawasan, cuma menggunakan jargon-jargon Palestina, jihad, mukawamah. Apa benar? Nah, orang-orang seperti ini kena serangan budaya yang kadang mematikan. Atau pendidikan yang salah, doktrin dari sejak kecil dengan doktrin ini kebenaran, ini kebenaran, ini kebenaran, padahal batil, tidak berdasar. Apalagi tradisi yang sudah mengakar bertahun-tahun bahkan berabad-abad, lalu dianggap sebuah kebenaran. Dalam hal ini Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkenaan dengan ahlu Kufah terhadap pemikiran mereka yang salah, yang kepengaruh oleh Muawiyah dan antek-anteknya, ya, kroni-kroninya. Imam mengatakan, la ta'rifunal haqqa kama'rifatikumul batil. Kalian ini tidak mengenali kebenaran sebagaimana kalian mengenali kebatilan. Maksudnya apa? Kebatilan itu dia betul-betul fokus, seolah itu menjadi sebuah kebenaran, seolah itu adalah fakta yang nyata, namun hak tidak mereka kenali. Imam Ali sebagai pemilik otoritas yang hak, mereka tidak kenali. Bahkan mereka ikut melaknat di dalam mimbar-mimbar selama bertahun-tahun. Kalian ini tidak mengenali hak sebagaimana kalian mengenali batil. Wala tubtilunal batil ka'ibtalikumul haq. Kalian ini tidak membatilkan yang batil. Harusnya yang batil dikatakan batil dong. Tidak. Tapi membatilkan yang hak. Menyesatkan, mengkafirkan, membatilkan kebenaran itu sendiri. Nah, solusinya bagaimana? Kelompok seperti ini harus mendapatkan pendidikan, tarbiyah dan kesadaran agar mereka menerima kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Makanya para imam setelah peristiwa Karbala, mereka lebih mengambil peran penyadaran. Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ali Zainal Abidin melalui doa-doanya, peran penyadaran, ma'rifat. Imam Muhammad Baqir, Imam Ja'far Shadiq, peran keilmuan. Karena apa? Semua masyarakat ini umumnya sudah salah faham, salah didik, sehingga mereka menganggap kebenaran itu seperti yang dibawa oleh Bani Umayyah. Naam. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Yang kedua, kelompok mereka yang ingin mendukung kebenaran. Mereka berusaha untuk mencapainya, mempelajari, berusaha meraih kebenaran tersebut. Ini sudah bagus, ya. Bagus. Tapi di tengah jalan mereka terjebak oleh tipu daya syaitan. Meskipun mereka ulama, bahkan mereka ulama, pemikir, ilmuwan misalnya, pada perjalanannya syaitan tidak pernah berhenti, ya. Mereka tertipu. Akhirnya mereka memahami Islam dengan pemahaman yang tidak orisinil, bukan Islam Muhammadi. Mereka memahami Islam dengan pandangan-pandangan liberal, dengan pandangan-pandangan moderat, atau sebaliknya pandangan radikal.
terjadi. Bukan berarti mereka ini orang yang nggak baik ya. Mereka sungguh-sungguh. Mereka sungguh-sungguh. Lihat sholat mereka. Lihat kedisiplinan mereka. Kita kalah. Tapi mereka tertipu oleh tipu daya setan. Baik itu setan jin maupun setan manusia. Mereka diperalat. Mereka diposisikan seolah mereka lah pemilik otoritas kebenaran, sehingga memposisikan yang lain adalah kebatilan, mengkafirkan sana, mengkafirkan sini, ya, menyesatkan sana, menyesatkan sini. Ini terjadi, dan di zaman Amirul Mukminin terjadi kepada yang disebut dengan Khawarij. Khawarij itu orang-orang yang getol terhadap agama, getol. Tetapi mereka keliru, salah jalan. Sampai-sampai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau mengatakan, la tuqatilul hawarij ba'di. Jangan kalian membunuh atau memerangi orang Khawarij sepeninggalku. Kata Amirul Mukminin. Kenapa? Falaisa man talabal haqqa fa ahta'ahu kaman talabal batila fa adrakahu. Tidaklah sama orang yang menuntut dan mencari kebenaran lalu dia salah jalan dengan orang-orang yang mencari kebatilan dan dia mendapatkannya. Tidak sama. Seolah Imam ingin menunjukkan adanya dua kelompok. Khawarij ini dia mencari kebenaran, tapi dia salah. Ada lagi yang tidak. Muawiyah dan yang lain memang tujuannya batil, tapi dia mendapatkan apa yang dia cari dari kebatilan, kekuasaan yang bukan haknya. Tidak sama. Lebih licik yang kedua. Disitulah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib masih mengajak mereka untuk kembali, untuk sadar, sehingga ribuan dari mereka juga kembali bertaubat, kembali kepada Amirul Mukminin. Tapi sebagian yang lain karena fanatismenya dan sebagainya tetap berperang melawan Amirul Mukminin alaihissalam. Yang ketiga, kelompok ini adalah lebih jahat lagi, yaitu mereka yang sengaja mencari kebatilan. Mereka yang sengaja mencari kebatilan. Karena apa? Karena hawa nafsu dan penyimpangan moral. Hati-hati wahai ikhwan. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang memiliki penyimpangan-penyimpangan secara moral, maka dengan mudah dia akan menuju kepada kebatilan. Bahkan dia berusaha meraihnya. Saya tanya kepada kita semua, orang yang korupsi itu tahu nggak korupsi itu batil? Tahu. Tapi kenapa dia semangat untuk korupsi? Tahu batil, tapi semangat untuk berkorupsi. Wa jama'atan, nawaitu korupsi jama'atan, mereka itu berjamaah korupsi menjadi sebuah sistem yang berlaku, yang merusak negara tersebut. Di mana negara ada korupsi, di situ ada kerusakan. Karena arti korupsi itu dalam bahasa Arab apa? Fasad. Fasad itu apa? Kerusakan. Ya. Mereka tahu, tapi mereka tetap melakukan. Kenapa? Karena memang moralitasnya bejat. Walaupun dengan pakaiannya, dengan senyumnya, dengan ininya, hatinya itu bejat, rusak, makan makanan haram, ya, terus memang melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama dan moralitas. Dalam peristiwa Karbala ada satu kisah yang menunjukkan bahwa mereka ini tahu batil, tapi tetap melakukannya. Bahkan apa? Menangis saat melakukannya.
melakukan kebatilan, nangis, sedih. Ajib. Dikisahkan bahwa pada saat kemah-kemah para perempuan itu diserbu, dibakar, mereka berlarian kemana-mana untuk menyelamatkan diri. Salah satu dari pasukan Ibnu Ziyad ini merampas anting-anting putri Al-Imamul Husain alaihissalam. Saat itu, saat dia merampas, dia menangis. Sontak putri Imam Husain menanyakan, kenapa engkau menangis? Katanya, iya, aku nggak tega terhadap kalian. Hatiku iba. Loh, kalau begitu, janganlah merampas milik kami. Jangan sakiti kami, kembalikan apa yang menjadi milik kami. Apa jawabnya? Kami datang untuk membawa harta rampasan ini kepada keluarga kami. Kami ingin membawa oleh-oleh harta rampasan dari putri seorang nabi dengan paksa untuk keluarganya. Bayangkan, kebatilan. Mana kebatilan yang tidak lebih besar dari itu? Yang lebih parah, dia mengatakan, jika bukan aku yang merampasmu, nanti yang lain yang rampas. Jika bukan saya yang korupsi, nanti yang lain korupsi. Kan gitu. Yang terjadi sekarang begitu. Jika kalau saya nggak pakai menipu, yang lain juga nipu. Ya sama-sama. Wa na'udzubillah. Kalau sudah terjadi masyarakat memiliki penyakit seperti itu, tidak bisa diharapkan kebaikannya, kecuali harus mengalami sebuah peristiwa yang besar, seperti peristiwa revolusi Al-Imamul Husain alaihissalam. Baru mereka bisa sadar, baru mereka bisa melek dan bangun. Imam Ali dalam Nahjul Balagha mengatakan, dalam menggambarkan pendukung kebatilan, alladzina yalbisunal haqqa bil batil, yaitu orang-orang yang mencampur aduk hak dan batil. Kita ini mau hak tapi juga mau batil. Akhirnya dicampur-campur. Seolah-olah apa? Wis enggak apa-apa, kan ada haknya. Walaupun batil, kan ada manfaatnya. Kan nanti saya hasil korupsi itu bisa saya sedekahkan, saya bisa haji. Na'udzubillah, ini kafir. Ini mencampur adukkan hak dan batil. Oh, nanti bisa tobat. Ini namanya mencampur adukkan hak dan batil. Wa yuti'unal makhluqa fi maksiatil khaliq. Pendukung kebatilan itu diantaranya orang-orang yang mematuhi dan tunduk kepada makhluk saat bermaksiat kepada Khaliqnya, kepada penciptanya. Dia tahu bahwa ini maksiat karena ini makhluk, penguasa, tokoh, bahkan yang dicintainya. Istrinya minta mahar kepala Imam Ali bin Abi Thalib. Naam. Seperti Ibnu Muljam membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Hati-hati. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai cinta kita yang buta membuat kita melakukan kebatilan, jatuh kepada ketaatan yang bukan pada tempatnya. Wa yahtadibuna dunya darraha bid-din, dan memperdagangkan agama untuk dunia. Wah, sekarang ini agama ini komoditas yang paling enak untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan duit. Semua menggunakan narasi-narasi agama. Bahkan tiba-tiba ulama-ulama karbitan ini muncul, tidak tahu dari mana asalnya, dia pemain sinetron yang vulgar lalu menjadi seorang penyiar agama tanpa memiliki kompetensi, kemampuan, didengarkan oleh banyak orang. Sekarang yang terjadi lebih banyak orang-orang yang
menjadi pemuka dan penyebar agama ini orang-orang yang terkenal, yang populer, yang viral, ketimbang yang pinter, yang paham. Ini masyarakat seperti ini, wah, ini sudah kena penyakit yang parah. Nah, ini sampai jam berapa saya ini waktu ini? Ya, insyaallah saya agak bercepat supaya tidak jenuh. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita sudah tahu 3 kelompok tadi, supaya kita ini tidak terjebak dalam kebatilan dan kita menerima dan membela kebenaran. Karena tujuan antum di sini tujuannya untuk apa? Menjadi pembela Al-Husain kan? Menjadi pembela Al-Mahdi kan? Berarti menjadi pembela kebenaran. Tapi hati-hati, ada jebakan. Sehingga kita bisa tiba-tiba seperti Bani Israil yang mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah sendiri. Jangan nanti Imam Mahdi datang idhab anta wa rabbuka faqatila. Wa na'udzubillah. Karena apa? Banyak faktor yang menyebabkan kita menolak kebenaran itu. Apa diantaranya? Yang pertama, hubbul hayat, cinta pada kehidupan dunia. Kalau ditanya kita, kepingin hidup lebih lama atau kepingin cepat mati? Jujur kita kepingin hidup bahkan 1000 tahun lagi kalau sehat ya. Kalau sehat, kalau tidak sehat ya tahap juga. Pasti. Nah, karena kita ingin hidup di dunia lebih lama dan menganggap hidup ini ya ini dunia. Fokus perhatian kita ingin mempertahankan hidup, survive. Ingin mempertahankan hidup. Saat ada tuntutan, ajakan untuk mengorbankan bahkan kehidupan kita diam atau berkompromi atau bahkan menjadi pembela orang-orang yang dianggap oleh dia bisa mempertahankan kehidupannya. Ini terjadi pada peristiwa Karbala dan dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Jelas Al-Imamul Husain, sosok kebenaran, mengajak untuk membela Islam yang hak. Tiba-tiba mereka nggak siap. Ada yang diam, ada yang memberi alasan-alasan, ada yang berkompromi dengan kebatilan. Bahkan ada yang menjadi pasukan musuh karena dianggap musuh lebih kuat sehingga dia pasti menang daripada Al-Husain alaihissalam. Semua itu karena kebenaran itu terasa berat. Memang Imam Ali menggambarkan kebenaran itu dikatakan innal haqqa thaqilun mari wa innal batila khafifun wabi. Hak kebenaran itu berat dan pahit. Siapa yang suka kopi pahit kecuali saya mungkin. Ya, kopi pahit itu sebanyak yang tidak suka ya. Sekarang tapi mulai banyak yang suka. Artinya sesuatu yang pahit itu biasanya kita hindari. Kita suka yang manis, yang enak, yang indah. Kebenaran itu ketika kita harus tamassaku bil haq, berpegang teguh pada kebenaran, berarti kita harus siap berat dan pahit. Susah. Siap menghadapi resiko dan ujian-ujian. Dan banyak orang gak siap di situ. Tetapi yang kedua, wa innal batila khafifun wabi. Sedangkan kebatilan itu ringan dan menarik. Ya tentu orang suka yang ringan, makanan ringan paling suka, ya kan? Hal-hal yang menarik, ya. Siapa nggak suka keindahan? Siapa nggak suka? Ada wanita cantik lewat, semua suka. Ada laki-laki tampan, wanita pun suka.
Karena apa? Menarik. Sesuai dengan syahwatnya. Ini yang terjadi. Nah, karena itu orang mencari hal-hal yang mudah. Yang kedua, hubbud dzat. Penyebab orang mendukung kebatilan itu karena cinta diri, egoisme. Dia mau kenikmatan, kenyamanan, kesejahteraan itu hanya untuk dirinya. Yang lain nanti dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginan dirinya, selera dirinya, maka apa? Dia sulit untuk menerima kebenaran. Persis ini adalah dasar dari pemikiran Barat, materialisme Barat. Materialisme Barat itu dasarnya apa? Kepentingan individu, kebebasan individu. Apapun yang dapat menabrak kepentingan individu mereka tolak. Kebebasan harus segala-galanya. Toh kalau ada aturan, aturan pun sedemikian rupa dibuat seminimal mungkin. Karena memang dasar mereka, apalagi kapitalisme itu adalah kepentingan individunya. Tidak mau mikir, oh nanti Palestina itu hancur, Israel tidak. Mau hancur, mau habis, mau mati, bagi mereka tidak ada. Bagi Trump tidak ada masalah ini. Mereka tidak. Yang penting apa? Dirinya, kelompoknya. Ini yang terjadi. Kalau ada masalah, dia selalu menyalahkan kepada zaman atau menyalahkan pada orang lain atas kegagalannya. Coba lihat sekarang ini yang lagi tren ini Trump. Selalu nyalahkan sana, nyalahkan sini. Iran disalahkan, nanti ini disalahkan. Seenaknya ngomong, yang penting keluar. Karena apa? Dia tidak mau sombong dirinya, cinta dirinya yang berlebihan itu menyebabkan Trump tidak mau dikatakan keliru, itu tidak mau. Keinginan bebas dari aturan itu juga menjadi faktor yang berbahaya, khususnya kepada generasi muda kita yang ingin happy, ingin hidup bebas, tidak banyak diatur. Loh, kalian ini kalau tidak diatur jadi binatang. Iya, binatang kan tidak ada aturannya kan. Jadi kalau kita tidak mau diatur, berarti kita mengatakan saya ini binatang, jadi jangan atur saya. Seolah begitu. Kalau jadi manusia harus mau diatur, harus mau dibatasi. Karena menjadi manusia itu suatu kemuliaan yang tinggi. Harus ada pembatasan. Boleh makan tapi tidak berlebihan. Boleh ingin tapi jangan nabrak keinginan orang lain, hak-hak orang lain. Itu yang perlu kita sadari. Jangan nanti seorang anak berbuat sedemikian sehingga menabrak hak orang tuanya, menabrak hak temannya, melanggar hak-hak selainnya. Yang penting saya happy. Tidak pikir itu namanya tidak mau ada aturan. Al-Quran menyebutnya dengan kata-kata yang indah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang ternak. Sudah. Bal hum adall. Bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Yang keempat, saya percepat saja. Kesulitan memperbaiki diri. Ini juga masalah. Mungkin saya yakin antum semua ini ingin baik. Iya kan? Buktinya apa? Antum hadir ke sini. Kalau antum hadir tidak untuk memperbaiki diri antum, tujuannya untuk apa? Untuk merusak diri? Enggak lah. Tapi kadang kesulitan untuk memperbaiki itu membuat orang lalu patah arang, membuat orang lalu
loyo, lesu. Waduh, saya nggak bisa, repot, berat, dan sebagainya. Jangan sampai begitu. Kesempurnaan itu semakin orang sempurna, semakin dia harus melalui ujian yang lebih berat sesuai dengan level. Kalau kita tidak memperbaiki diri, berarti kita pasrah kepada syaitan, pasrah kepada hawa nafsu kita. Berarti apa? Kita mengatakan ya sudah saya begini mau jadi apa? Berarti dia pasrah kepada api neraka, jahanam. Wa na'udzubillah. Salah satu slogan paling utama di dalam agama apa? Jihad, perlawanan. Jihad itu menjadi slogan utama. Ayat-ayat jihad itu banyak, baik itu jihadun nafs, jihad melawan kebatilan, jihad melawan kezaliman, apapun. Itu berarti apa? Anda harus siap sulit, siap resiko. Jangan siap senang aja, tapi siap susah. Jangan siap sejahtera, tapi juga siap miskin, siap menderita. Para nabi yang menjadi kita anggap, kita klaim sebagai panutan kita, akhir mereka syahid, para imam syahid. Mereka mengalami berbagai badai, ujian yang berat, penderitaan. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi, pecintanya, kita harus siap untuk menderita. Dan yang berikutnya adalah dominasi nafsu dan syahwat. Kenapa kok agama itu menyuruh kita mengendalikan hawa nafsu? Allah menyuruh kita tidak butuh apapun dari kita, tapi untuk kita sendiri. Kalau kalian tidak mengendalikan hawa nafsu kalian, kalian dikendalikan, diatur. Kalian tidak bisa lagi menolak keinginan nafsu sampai kalian masuk jurang jahanam. Itu sudah gitu, logikanya mudah. Oh, kalian mau mengikuti semua yang kalian inginkan hawa nafsu, silahkan. Tapi berarti kalian sudah menghantarkan kepada jahanam. Hawa nafsu itu mudah, seperti kuda liar yang binal, tidak bisa diatur. Kalau kalian tidak bisa mengendalikan kuda ini, kalian akan dibawa kuda ini lari kemana-mana sampai akhirnya jatuh ke jurang. Itulah hawa nafsu. Memang kebatilan itu punya daya tarik. Memang tidak selalu kebatilan. Kalau kebatilan itu kata Imam Ali jelas, tidak ada daya tariknya, jelas batil, orang tidak ada yang mau deketi kebatilan. Tetapi karena kebatilan itu dihiasi dengan daya tarik kebenaran khususnya oleh syaitan, maka akhirnya kebatilan itu nampak indah. Ada dohir, ada batin, ya kan? Dohir dan batin. Dohir kita melihat kebatilan itu indah. Contohnya apa? Ketika ada harta yang bukan milik kita, kita ambil, kita merasa menikmati. Ya tadi korupsi tadi. Tapi batinnya korupsi apa? Api neraka. Batinnya adalah kotoran yang menjijikkan. Tapi kita nggak melihatnya sehingga kita tertarik kepada dohir saja. Nah, kesimpulan daripada yang bisa kita sampaikan malam hari ini, yang pertama bahwa kebenaran itu tetaplah benar dan kebatilan tetaplah batil. Terlepas dari manusia mau menerima atau tidak, benar tetap benar. Dan dia abadi. Kebenaran itu abadi. Kebatilan pasti akan sirna. Innal batila kana zahuqa.
Nah, antum mungkin melihat kebatilan itu sekarang lagi eksis, lagi kuat lagi, tapi sebentar lagi akan sirna, cepat lenyap. Yang kedua, hambatan mengenal kebenaran itu berasal dari kelemahan manusia, bukan dari kebenaran itu sendiri. Karena itu kita harus memperbaikinya, ya, memperbaiki kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Dan yang ketiga, jika manusia dibiarkan tanpa bimbingan, tidak terdidik dengan akhlak dan keimanan, pasti mereka akan cenderung kepada kerusakan dan dosa. Maka berlatih di bawah bimbingan orang-orang maksum, orang-orang suci, melatih diri akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Dengan demikian, sebagai penutup, saya berharap diri saya pribadi maupun antum semua menjadikan malam-malam seperti ini adalah spirit untuk perbaikan diri kita, khususnya ketika kita semakin mendekati kemunculan Sahibul Zaman Al-Hujjah Jalallahu Farajahu Syarif, di mana kebenaran semakin menunjukkan kemenangannya, kebenaran semakin mengarah kepada keadilan, ya, dan kebatilan semakin nampak boroknya, nampak keburukannya, sehingga mulai dibenci oleh berbagai pihak. Semoga Sahibul Zaman Al-Hujjah mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan satu inayah dan kekuatan dari Allah. Ya Sahibul Zaman, engkau adalah yang paling bersedih di malam-malam seperti ini. Kami ingin bersedih bersamamu, berduka bersamamu. Maafkanlah kekurangan kami, kelalaian kami, dan kelancangan kami. Kami tidak ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan Bani Israel, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang, kami akan duduk di sini. Tetapi kami ingin mengatakan kepadamu, wahai Sahibul Zaman, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk berperang, inna ma'akuma muqatilun, kami akan berperang membelamu, kami akan senantiasa membelamu apapun resiko yang harus kami terima sebagaimana pembela-pembela Husain. Assalamualaikum ya Abu Abdillah wa ala arwahil lati hallat bi fina'ik. Alaikum minni jami'an salamullah abadan ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar. ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق إنك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بنور الحجة عليه السلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.